sekalian, kembali lagi bersama IMM FEB dalam podcast Suara Kita bersama saya Neneng Nurliani, mahasiswi Prodi Manajemen Angkatan 2020 dan juga narasumber kita yaitu Imawan Olan yang sering kita sapa Pak Olan, merupakan mahasiswa program studi akuntansi Angkatan 2018. Halo Kak Olan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mana Mbak Neneng kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Kak Olan saat ini kesibukannya apa nih Kak? Apa kesibukannya sekarang ya? Paling sibuk kuliah sama beberapa kegiatan korkom. Kebetulan saya di MMUAD itu korkom bidang internal. Periode 2022-2023. Berarti Mas Tahu ini menjabat sebagai korkom. Ya. Oke, berarti kalau korkom itu organisasi di kampus seperti itu Kak? Ya, lebih ke apa ya? Bagian koordinasi komisariat di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi maksudnya 14 komisariat, jadi yang mengkoordinasikan korkom. Oke. Selain pengalaman yang saat ini masih menjabat sebagai bidang internal di korkom, Kak Olan ada pengalaman lain nggak di organisasi kampus yang lain Kak? Kampus yang lain? Maksudnya? Wade. Iya, maksudnya organisasi yang lain gitu selain di korkom. Ada Kak Olan ada pengalaman organisasi di BEM atau di HMPS gitu nggak Kak? Kalau BEM dulu pernah di periode 2019-2020, periode kalau misalnya itu Mbak Suci Nur Fadila. Waktu zamannya Kak Suci. Ya. Mas Olan, berarti kalau seorang kader nih kan pada situ tuh kan Kak Olan sebagai kader IMM dan bergabung bersama BEM itu kan kalau di kita di IMM itu sebutannya berdiaspora, tapi masih banyak nih Imawan-Imawati yang belum tahu diaspora itu apa sih Kak? Mungkin kalau bisa jelasin diaspora itu apa sih gitu? Oh iya. Sebenarnya diaspora itu sebenarnya satu konsep sih. Sebenarnya Muhammadiyah pun sekarang kan lagi beberapa kegiatannya banyak diaspora seperti diaspora PCIM. Kalau Pak Ayahanda guru kita Pak Haidar sebutnya diaspora tuh, pendirian PCIM itu diaspora. Tapi mungkin kalau bagi teman-teman komisariat secara bahasa kan lebih mungkin apa ya, simpelnya itu kayak seseorang yang berpindah tempat dari ekosistem lain ke ekosistem baru. Ibaratnya kalau kata diaspora Indonesia yang lagi viral sekarang, mereka berproses di luar dan untuk kembali. Begitu. Berarti ketika di berdiaspora itu berarti seseorang itu keluar dari zonanya yang pertama gitu ya Kak? Seperti itu nggak sih bahasa simpelnya? Kalau di KBB itu lebih ke seseorang dari etnis tertentu atau dari kelompok tertentu yang keluar dari kelompoknya. Berarti kalau kita memahami di dalam IMM ini berarti seorang kader yang awalnya dia berproses di IMM kemudian berpindah untuk mencari pengalaman lebih lagi di Ormawa seperti itu Kak. Nah untuk berdiaspora itu hal-hal apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan oleh seorang kader untuk berdiaspora? Sebenarnya gimana ya, kalau konsep diaspora itu terkadang kan dari kader, pimpinan komisariat, ke korkom, ke cabang kan tentu pasti perspektifnya tentang diaspora berbeda-beda. Misal kalau dia kader pasti gambarnya tentang diaspora pasti ke BEM. Tapi begitu dia ke korkom pasti kalau otomatis dia harus keluar dari ekosistemnya, berarti dia harus keluar dari WAD ke korkom. Kalau dari cabang berarti di luar cabangnya. Tapi kalau secara umum IMM berarti dia harus di luar IMM, atau secara umum Muhammadiyah berarti dia di luar daripada Muhammadiyah. Tapi kalau katanya kayak Dahlan kan, kalau aku nangkapnya begini, kalau dari kata beliau, mengatakan silakan jadi menteri, silakan jadi dokter, insinyur maupun profesor, yang penting kembali ke Muhammadiyah. Berarti itu mengindikasikan bahwasanya sebenarnya fokus kita ya tetap kita fokus ke bidang masing-masing, ke keilmuan kita, namun pada akhirnya spirit Muhammadiyah itu tetap ada. Ya tentunya kalau diaspora, apalagi kita kan sebagai organisasi, kalau kata Hani itu dua tuh fokusnya, yang pertama perkaderan, yang kedua organisasi pergerakan. Kalau aku ya diaspora tak bagi dua tuh. Yang pertama dari diaspora dari dalam dan diaspora dari luar. Kalau diaspora dari dalam itu mungkin itu yang adanya perkaderan tuh, keberlanjutan. Misal kalau ada yang mengatakan beberapa kader IMM itu berdiaspora ke AUM, terkadang ke punya lembaga-lembaga lain daripada Muhammadiyah. Itu mungkin bagian perkaderan lah. Namun kalau kita bahas tentang diaspora keluar, nah itu terkadang biasanya dari individu ataupun dari kolaborasi organisasi kita, mungkin lebih ke situ pembagian. Jadi kita tahu apa yang mesti dipersiapkan kan.
ya otomatis etik ideologi harus ada tuh. Bisa kita sebut, kadang kan kita sebut kalau di Unisme itu sebutnya ekspedisi ideologi. Jadi diaspora itu lebih ditekankan dari dalam. Oke. Jadi sebenarnya kalau berdiaspora ini bukan cuma hanya dari pertamanya dari komisariat, kemudian pindah ke Ormawa, tetapi diaspora ini lebar gitu ya Kak cakupannya. Maksudnya bukan cuma sebatas kita ke Ormawa itu disebut diaspora, tapi kita ke AUM, ke organisasi yang lain selain Ormawa juga itu merupakan diaspora seperti ya Kak. Kemudian seberapa penting sih Kak untuk kader-kader itu belajar berdiaspora seperti itu? Iya, terkadang itu perlu ditimbang ya. Misal kayak di PKIMM Makassar itu diaspora itu menjadi satu konsep besar mereka karena mereka menganggap bahwasanya kader IMM itu harus didesain untuk mampu bersaing di masyarakat kan. Oh iya. Jadi itu kalau pandangan aku pribadi menganggap itu sangat penting karena kita harus membagi ini karena nggak mungkin semua kader IMM itu bakal seterusnya mungkin di Muhammadiyah. Kan saya rasa pasti penuh juga. Iya. Untuk di struktural ya. Dan mungkin kalau kader berdiaspora keluar juga itu bisa menambah pengalaman untuk ini juga ya Kak, apa sih IMM sebelumnya gitu, maksudnya ketika seorang kader dia berdiaspora ke organisasi yang lain mungkin dia bisa mengambil pengalaman di sana kemudian dikelola atau diterapkan gitu di dalam IMM seperti itu ya Kak. Oke, oh ya Kak Olan tadi kan Kak Olan bilang nih Kak Olan kan sekarang di Korkom, kemudian juga kemarin sempat di BEM ya Kak, di BEM FEB. Nah, boleh nih Kak Olan sharing-sharing ke kita pengalamannya selama di Korkom dan juga di BEM itu seperti apa sih? Apa mungkin ada perbedaan sistem gitu Kak di antara di Korkom? Karena kan seperti yang kita ketahui nih Korkom itu kan IMM gitu, sedangkan kalau di BEM itu kan Ormawa yang ranahnya beda gitu dari kebiasaan kita di IMM itu gimana Kak? Sebenarnya apa ya? Kalau mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi yang aku rasakan ya. Sebenarnya kalau perbedaannya kalau masalah sistem kerja struktural organisasi saya rasa kurang lebih sama lah, apalagi administrasi. Namun terkadang yang membuat saya berbeda itu ada satu nilai yang perlu diselesaikan dari IMM. Dari apa itu Kak? Misal kayak kita punya ideologi yang jelas, misal kita punya otomatis satu visi misi kayak transformasi sosial ke masyarakat, itu saya rasa jangka panjang. Dan itu bahkan setelah kita di IMM pun di struktural IMM saya rasa misi ini akan terus berlanjut. Apalagi kita sebagai warga muslim gitu. Jadi begitu. Tapi mungkin kalau kalian di komisariat saya rasa pandangan tentang konsep diaspora pasti ke Ormawa. Iya nggak sih? Dan saya rasa ketika teman-teman ke Ormawa pasti ya misinya paling Fastabikul Khairat selain daripada amanah intelektual bagi kalian. Jadi di Ormawa sebenarnya tugas kalian yaitu bagaimana amanah intelektual itu hidup. Apalagi kita di BEM kan nggak menentu bahwasanya semua itu IMM. Kita harus menerima realitas bahwasanya di sana kompleks lah. Otomatis teman-teman sebagai kader intelektual harus mampu bersaing secara intelektual begitu. Iya, tadi seperti yang kawan bilang ya, kalau pada saat ini mungkin pandangan kita tentang diaspora itu sebatas ke BEM, ke Ormawa. Kemudian di Ormawa itu kan bukan hanya ada orang-orang IMM, tetapi juga dari orang mahasiswa-mahasiswa umum. Nah, untuk bersaing itu apa sih Kak kira-kira yang harus kita lakukan sehingga kita ini terlihat lebih gitu dibanding teman-teman Ormawa yang lain, teman-teman anggota Ormawa yang lain, karena kan kita ini udah dari IMM, kita udah belajar berorganisasi di IMM terlebih dahulu. Sebenarnya apa ya, bagus bahasanya, bukan bersaing. Ya, punya lebih. Itu makanya aku yang lebih kenapa dibahasakan Fastabikul Khairat kan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan amanah intelektual. Jadi terkadang memang paradigma bahwasanya kita berlomba, terkadang ya memang sana harus lebih begini ya begini. Tapi memang amanah ideologi tetap kita harus mencerminkan identitas, tapi bukan berarti bahwasanya kita menunjukkan kita lebih baik. Apalagi kalau katanya itu kadang sekarang itu homolipus saling memangsa, apalagi itu kayak gitu kan biasanya. Kalau aku rasa lebih ke kebermanfaatan lah sesuai asas Muhammadiyah lah. Bagaimana kita mampu bermanfaat bagi orang lain, lingkungan dan lain-lain. Kalau aku lebih fokusnya ke sana sih, karena aku rasa amanah intelektual pun yang kita emban itu cukup berat, dan saya rasa ketika kita mampu memenuhi itu, saya rasa kita cukup bermanfaat lah. Kita
mungkin bergeser sedikit ke topik yang masih berhubungan dengan diaspora kan. Saat ini nih kita tahu nih kita sedang mendekati untuk masa-masa pemilu universitas begitu. Jadi kita akan mencari bibit-bibit baru yang akan ya nanti di itu aja. Ulang dari awal tuh. Ulang dari awal kata Teol ya. Coba dulu. Oke, nah jadi kalau berbicara soal diaspora saat ini kan kita lagi akan menghadapi yang namanya pemilu universitas begitu. Kita akan mencari seorang presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, kemudian teman-teman yang akan menduduki tempat-tempat di BEM Universitas maupun DPM Universitas. Nah, pandangan Kak Olan, kita sebagai kader IMM dan juga kader Muhammadiyah, apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi pemilu universitas ini, Kak? Apalagi kita ini sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Oke, mungkin apa ya? Sebenarnya itu mungkin perlu jadi titik fokus, tapi nggak menjadi salah satu goals utama IMM ya kan. Tapi saya rasa kita memang perlu melihat lingkungan. Apabila memang BEM itu BEM ya, Iya. Badan Eksekutif itu dapat menjadi suatu jalan kita, sebutnya mungkin apa ya, perjuangan kita atau apapun lah dalam menempuh satu kebaikan, ya saya rasa kita perlu memikirkan itu. Jadi kita perlu melihat lingkungan kan, sekiranya memang itu punya manfaat ya perlu jadi titik fokuskan, tapi enggak menjadi salah satu yang utama lah atau menjadi goals teman-teman. Saya BEM harus ke BEM. Nah, gitu. Berarti kalau kita berdiaspora itu bukan hanya ini ya Kak, bukan hanya ya udah sebatas mencari posisi di sana, tapi juga kita harus melihat apakah tempat itu bermanfaat bagi kita dan apakah kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar seperti itu ya Kak. Oke, mungkin terakhir ya Kak, sebelum kita menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin Kak Olan bisa nih kasih pesan-pesan kepada teman-teman Imawati yang mungkin mempunyai minat nih untuk nanti mau berdiaspora itu seperti apa? Mungkin bisa ngasih pesannya lah. Pertama apa ya? Sebenarnya pesan saya hari ini mungkin IMM perlu merumuskan mungkin satu indikator perkaderan tambahan lah, bahwasanya kita perlu menyiapkan kader ini tidak hanya untuk berkembang di internal IMM atau internal Muhammadiyah. Saya rasa hari ini kita perlu membahas bagaimana kader itu mampu bersaing di masyarakat besok. Karena mungkin saya dengan Mbak Nene kan mungkin besok akan terjun ke dunia profesional, dunia pekerjaan, dan mungkin kita akan kehilangan fokus ke perserikatan mungkin secara aktif. Tapi mungkin kita bisa fokus juga di dunia luar dengan membawa hito perjuangan Muhammadiyah kan. Mungkin kalau dari aku begitu. Jadi itu mungkin syarat buat teman-teman hari ini, mungkin teman-teman yang masih di struktural begitu. Ya, jadi teman-teman perlu menyiapkan diri untuk dunia luar lah. Apalagi sekarang, waduh kayaknya sekarang dunianya lebih bebas gitu. Sebenarnya aku paling senang tuh yang diaspora di luar. Kalau teman-teman tahu kayak komika, ada Mas Zawid, ada Mas Yusuf Farizi yang baru diundang di Habib Jafar. Mereka itu kan orang yang nggak pernah di struktural Muhammadiyah tapi punya kartu Muhammadiyah, nggak pernah di IMM tapi maksudnya nggak terlalu panjang di IMM struktural, tapi mereka orang-orang yang cukup dikenal oleh publik. Saya rasa perlu kita menyentuh ranah di situ. Jadi teman-teman Imawati sekalian, mungkin yang dapat kita ambil banyak banget ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Olan, dan mungkin seperti yang tadi sudah Kak Olan katakan bahwasannya ketika kita berdiaspora itu kita bisa melihat peluang apakah kita bisa bermanfaat di lingkungan tersebut dan kita bisa mengambil manfaatnya, apalagi kita sebagai kader Muhammadiyah seperti itu. Baik, terima kasih Kak Olan atas waktunya sudah meluangkan waktunya dalam podcast kita hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa ketemu lagi mungkin dalam podcast kedepannya. Kak Olan bisa bersedia untuk mengisi podcast kita seperti itu ya Kak. Oke, terima kasih, sehat-sehat buat Kak Olan. Mungkin cukup sampai sini podcast kita teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.